Halo teman-teman, di sini gua Edo. Dan hari ini gua bakal coba first time motovlog gua nih. Biasanya gua nggak pernah motovlog, biasanya gua cuma bikin podcast. Cuma karena kemarin gua baru first time cobain GoPro punya temen gua, jadi gua pikir bakal coba first time gue riding juga, atau alias motovlog di Ninja Karbu on the road ini. Ya, jadi ini hari Rabu ya. Hari Kamis. Dan ini tuh weekdays, dimana orang-orang ke kantor. Nah, gue ini coba untuk ke kantor tapi naik motor. Nah, ini dia penampakannya. Jadi masa-masa pandemi ini tuh masih awet juga pandeminya, cuma orang-orang udah mulai aktivitas ya. Jadi ya lumayan padat lah pagi-pagi. Jadi ini yang ini Supra teman gua nih, si Hansen. Ya, doain aja ya, semoga nggak ada polisi. Ini katanya kan polisi lagi sibuk nyekat-nyekatin katanya. Kalau ada polisi sih gue kena abis ini. Ya kenanya sih gara-gara bukan karena spion, karena plat bukan. Ini karena bunyi knalpot kenceng begini, knalpot racing. Wih, cewek naik motor trail, mantep cuy. Wih, CRF 150L, mantap. Kantor gue tuh di Tangerang ya. Rumah di Jakarta, kantor di Tangerang. Buset dah, jauhnya dari ujung ke ujung. Jadi butuh makan waktu kira-kira sekitar 30-40 menit kalau jalan santai. Ya, dinikmati saja perjalanan ini, Bung. Kan lihat padat semua, orang-orang udah mulai aktif di kerjaan office, udah nggak WFH lagi nih. Keren. Malah enakan sepi sih, cuma gimana, namanya orang kerja ya. Kalau sepi itu pas kayak kemarin gue take video yang first time GoPro itu tuh pas tanggal 13, pas lebaran lebih tepatnya. Itu gila, kalau nonton sepi banget. Kayak jalanan punya sendiri. Itu cuma bisa dirasakan sama anak motor setahun sekali itu. Pas orang-orang pada pulang kampung mudik kan, baru deh bisa ngerasain jalanan sepi. Kalau udah hari biasa mah ya gini-gini nih, ketemunya macet terus nih. Namanya juga hidup, butuh kerja, butuh duit buat makan kan.
Motor aja perlu minum bensin. Oke. Oke. Ya jadi gue juga beli Ninja Karbu tuh second ya. Pas harga udah murah di tahun 2020. Kalau gue ditanya worth it gak worth it, ya, kalau gue bukan lihat worth it ya sih, menurut gue. Kalau gue lihat kelangkaan Ninja karburator di saat Ninja yang pistonnya udah sampai 4 silinder. Menurut gue Ninja karburator tuh udah menurut gue langka. Dan juga menurut gue pas gue pikir-pikir, Ninja karburator itu Ninja pertama kali dimana disebutnya raja jalanan ya, Ninja Karbu pada saat 2008 sampai 2012. Habis itu udah FI juga, udah injeksi. Di karburator juga kan cuma ada motor fairing, nggak ada tuh motor nekat karburator 250. Jangan nekat 150, kalau 150 gue tahu tuh yang 2 tak. Cuma kalau untuk yang karburator 250R ini cuma ada fairingnya, nekatnya nggak pernah ada. Jadi ini bener-bener menurut gue, pikir gue tuh langka banget. Satu-satunya karburator fairing yang nggak punya saudara, ibaratnya nekatnya nggak punya. Ya emang sih kalau dibandingin sama injeksi dari segi bensin, menurut gua emang boros. Tapi dari tenaga ya nggak ngebohongin, namanya 250 cc di mana-mana semua sama. Cuma beda main torsi bawah sama top speed atas aja. Cuma kan kalau injeksi itu kan mainnya dari komputer semuanya. Nah kalau dari karbu tuh ada kayak main semprotan bensin sama angin gitulah, gue nggak ngerti. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak lu lubang bensin apa buat, kalau tahu PJMJ, pilot jet main jet ya, digedein, buangan bensinnya juga makin ngocor. Jadi itu yang bikin makin kenceng. Itu pun digedein harus disertai atau dipakein apa? Harus disertai ganti CDI juga. Ibaratnya kalau diinjeksi itu ibaratnya kayak ecu. Sampai bingung gue mau apa, mau belok. Jadi sebelum Oke. Jadi hitung-hitung mori lah ya hari ini ya. Ke kantor naik motor, biasa naik mobil. Kalau naik mobil ya macetnya kayak tadi, lebih parah lagi kalau dari Jakarta Tangerang ya. Ya, hitung-hitung mori lah. Daripada mori cuma San Mori kan, apalagi udah dibatasin gitu, udah nggak boleh San Mori. Mending morinya mori ke kantor. Hitung-hitung panasin motor juga. Oke, masuk ke jalan besar. Let's go.
masih belum terlalu rame lah ya. Gue kira tuh udah bakal rame banget nih. Uts. Awas. Oke, ini udah sampai rumah. Udah deket. Ya, jadi paling segitu dulu riding hari ini. She steady dripping Sailor on, she got the perfect face. Thumbing through the deck of 52 and she the highest rank. She don't answer questions, she mysterious like the ace of spades. Rebel kinda curious but nervous when it comes to fate.